Manuskrip bukan hanya barang rongsokan yang siap ditempatkan ke tong sampah, namun manuskrip bisa berbicara kepada kita tentang peradaban gemilang masa kuno yang sering kita gagal memahaminya. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Saya mengajak Anda sebagai akademisi era Gen Z untuk membahas tema penting terkait manuskrip Nusantara yang mengguncang Eropa. Penerbit Mustafa Al-Babi Al-Halabi di kota Kairo, Mesir, kini telah menjadi sorotan publik. Fakta ini tentu ada keterkaitan dengan adanya penemuan karya-karya ulama Asia Tenggara yang berjaya pada era tahun 1800-an. Penemuan spektakuler karya-karya ulama Nusantara di negeri piramida itu ternyata telah membuka mata dunia tentang identitas dan kehebatan bangsa Nusantara. Penemuan karya ulama Nusantara itu kini juga semakin menantang para peneliti Barat untuk menyibak misteri manuskrip Islam di Asia Tenggara dan sekaligus menjadi katalisator para akademisi Barat di abad ke-21 dalam ranah studi kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang juga menjadi dasar pengembangan dunia digital di era sekarang. Bila kita menelisik sejarah, pada awal abad pertengahan, bangsa Eropa sangat terpinggirkan dan termiskinkan dengan khasanah ilmu pengetahuan. Saat itulah mereka belajar sains kepada ilmuwan Muslim yang berbasis pada bahasa Semitik sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan, khususnya bahasa Arab. Inilah fakta sejarah yang harus diungkap. Kini, kajian filologi Islam Asia Tenggara di kalangan akademisi Barat ternyata telah membuka mata dunia untuk memahami artefak kebudayaan Islam Asia Tenggara yang kaya perspektif. Hal itu sekaligus mengulang kembali strategi Eropa dalam mendulang sains Islam di masa lalu di kawasan Andalusia. Sains Islam Asia Tenggara memang dianggap sangat penting. Keragaman perspektif itu bukan hanya dalam konteks varian keagamaan yang bernuansa fikih ataupun tasawuf, sebagaimana yang diteliti oleh Martin van Bruinsen dalam karyanya yang berjudul Kitab Kuning, tetapi juga dalam kajian tafsir dalam lingkup Quranic Studies. Keunggulan manuskrip Islam Asia Tenggara juga termasuk dalam konteks arsitektur, farmakologi, ekologi, gempa, medis, ataupun pengobatan tradisional, bahkan studi antropologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam konteks local genius. Bahkan jejaring genealogi intelektual yang berdimensi keagamaan dan kebangsaan juga dapat ditelusuri melalui ketajaman pisau analisis kajian filologi yang berbasis pada kekayaan manuskrip khas Nusantara. Berdasarkan studi Sheldon Pollock yang tertuang dalam karyanya yang berjudul The Language of the Gods in the World of Man, Sanskrit, Culture and Power in Pre-Modern Era yang diterbitkan tahun 2009, dan Richard Ronit Ricci dalam karyanya yang berjudul Islam Translated, Literature, Conversion, and the Arabic Cosmopolis of South and Southeast Asia yang mengungkapkan adanya Sanskrit Cosmopolis dan Arabic Cosmopolis di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Nusantara. Maka keistimewaan peradaban literasi keislaman Asia Tenggara justru mengantarkan bangsa Nusantara sebagai bangsa yang unggul dalam berbagai dimensi. Hal itu telah diungkapkan oleh James Collins dalam karya magnum opusnya yang berjudul Malay, The World Language. Para akademisi Belanda juga melakukan eksplorasi besar-besaran terkait manuskrip Nusantara. Bahkan mereka mendokumentasikan kekhasan linguistik pesantren di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya karya Klinkert yang berjudul New Malays Nederlands Hans Woordenboek yang diterbitkan tahun 1902, dan karya Grieche yang berjudul Javans Nederlands Hans Woordenboek yang diterbitkan tahun 1901. Bila kita bandingkan khasanah keunikan peradaban Nusantara yang berbasis bahasa Jawi
dengan peradaban Eropa yang berbasis bahasa Latin, yang keduanya muncul sebagai bahasa lingua franca pada era abad pertengahan, maka faktanya peradaban Nusantara justru jauh lebih gemilang dan unggul dibandingkan dengan peradaban Eropa. Karena faktanya artefak kebudayaan Barat hanya berkaitan dengan keilmuan skolastik yang dikenal dengan sebutan literatur keagamaan dan tidak menyentuh persoalan sains ataupun keilmuan sekuler. Oleh karena itu, berbanggalah dengan aset keilmuan bangsa Nusantara sebagai artefak kebudayaan yang tersimpan dalam manuskrip-manuskrip kuno yang kini kita warisi sebagai dokumen kebudayaan yang kita peroleh dari nenek moyang kita sebagai salah satu penyanggah peradaban dunia. Manuskrip bukan hanya barang rongsokan yang siap ditempatkan ke tong sampah, namun manuskrip bisa berbicara kepada kita tentang peradaban gemilang masa kuno yang sering kita gagal memahaminya.